Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Nawaina ta'allum ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al-huda wa du'at ila al-khair ittigha'a mardatillah wa qurbihi wa tawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali. Tujuan kita at-tafaqquh fid din, belajar ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dengar, nasihat-nasihat bisa kita amalkan, bisa menyebabkan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sudah masuk di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, nak bulan puasa lagi. Bulan Rajab ini bulan taubat, bulan banyak-banyak istighfar. Disebutkan di dalam kitab, siapa orang di malam hari baca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali selama bulan Rajab, maka tidak disentuh oleh api neraka. Itu amalan itu. Kita amalkan. Kemudian kita baca istighfar yang lain. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu. Itu namanya sayyidul istighfar, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pagi hari kita baca 3 kali, sore hari kita baca 3 kali. Ada yang bacanya banyak, itu untuk istighfar yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Jadi luar biasa itu zikiran-zikiran itu. Di bulan Rajab ini kita banyaklah kembali kepada Allah. Dikatakan oleh ulama bulan Rajab itu bulan nyiram, nanam. Bulan Sya'ban bulan nyiram. Bulan Ramadan bulan panen. Ini diartikan banyak ini baca ini. Kalau wong yang belajar agama, mereka nyatakan nanam itu nanam semangat. Nyiram itu sirami semangatnya. Panen itu hasil yang kita tanam, semangatnya itu bakal kita dapatkan di bulan Ramadan. Kalau wong pasar lain lagi ngerti gini. Nanam barang, ambillah dulu barang dari Jakarta. Sewet, kumpul pula ada sekarang, belanjolah banyak-banyak, simpen. Bulan Sya'ban, ambokkan ke kawan-kawan, nah barang ada, ndak ada. Bulan Ramadan mayang. Ada panen duit. Itu kalau orang pasar gitu. Kalau kita nanam semangat, yang kita tidak pernah sholat tahajud, sholat witir, jangan tinggalkan mulai dari sekarang. Yang kita jarang baca Quran, mulailah bersih-bersihlah Quran di rumah tu yang berdebu tu mbei. Jangan beli Quran duduk ke di hubungan sikok, lubang angin sikok, tak berani, bajulah setan langkai. Bajulah tak masuk tu lah ke rumah kita. Tidak untuk dibaca tu lebih bagus lagi. Bersihlah itu Quran tadi tu, lapukan banyak. Di rumah kadang-kadang debuan galau Quran kita. Jangan dibaca, diduduk ke beli dipajang kan. Nah, bersihkan sekarang ini. Mulai kita baca Quran. Kenapa? Karena wong yang tidak ada latihan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di bulan Ramadan lagi KO. Tahu KO?
Hari pertama, Masya Allah, di depan gitu. Kami kalau sudah kita ramah tu di bulan Ramadan terawih. Dari budak kecil sampai orang tua, betul kalau. Kalau bulan Ramadan. Kedua, masih betul. Hari ketiga, betul. 10, mulai kurang. Budak kecil kita doa. Tak baca lagi, habis buka keselan tidur budak kecil. 20 pucuk. Orang tua mulai ngungsu, tak baca lagi. 25 balik wong lama kalau. Sikok yang nyago langgar, sikok wong tua udah gegel, sikok ustaznya balik yang lama. Malam 30 hilang galau. Malam 30 coba malam takbir kan atau malam 30 malam takbir. Sikok langgar, sepi apa kami? Pi, atik wong lagi. Kemana? Tak tahu. Ada wongnya. Nah inilah kenapa tidak latihan. Kalau kita latihan sampai malam 30 sampai malam 6 tetap istiqomah. Asal kita latihan dari sekarang. Kalau kita tidak latihan, tidak bakalan kita kuat. Kalah tulah gitu. Makanya dari sekarang kita semangati mulai. Nak dapat ampunan, nak dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini bulan Rajab, bulan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Safinatun Najah. Qala al-khamis ar-ruku. Nah, ini termasuk rukunnya solat, ruku. Kalau kita solat tidak ruku, tidak sah solat kita. Harus ada ruku. Kalau ruku, mundur ke belakang. Ingatnya di waktu sujud. Nah, tadi belum ruku. Mana? Langsung tegak. Langsung habis tegak, ruku. Habis ruku, bangun. Habis bangun, sujud lagi baru. Yang tadi itu tidak dihitung kalau. Kalau ingatnya lagi sujud, lagi ruku yang kedua. Pas ruku rakaat kedua, no tadi itu aku tidak ruku. Rakaat pertama. Mak mana ini nak mundurnya? Ada. Berarti dia tidak dianggap kalau yang tadi itu rakaat pertama. Jadi setelah dia salam, kalau dia berimaman atau kalau dia salat dewean, nambah 1 rakaat lagi. Ruku tu harganya 1 rakaat. Diulangi 1 rakaat lagi. Rakaat ketiga, rakaat keempat, nambah dia 5 rakaat berarti dia salat. Kenapa? Karena tidak pakai ruku. Nah, jadi ruku itu wajib. Salat sunnah wajib ruku, salat fardu wajib ruku. Mana ruku itu? Minimal kita nundukkan sampai terpegang di dengkul. Sampai terpegang di dengkul gitu lah. Minimal itu jadilah. Kalau kita wong normal masih segel. Minimal itu jadilah. Pokoknya tercekel di dengkul. Kecuali kalau wong tua memang dari sananya yang sudah bungkuk itu, nah pokoknya nundukkan baik kalau wong tua. Kalau budak muda musim ini minimal tercekel. Itu paling kecil. Paling kecilnya rukuk macam itu. Jangan sampai kita rukuk tidak pas dalam solat kita sehingga solat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang afdal, yang sempurnanya rukuk, kakinya harus diluruskan. Waktu dia rukuk tu tegak mini, tak boleh mini kakinya, lurus dan sempurna. Kemudian punggungnya tadi tu nunduk macam ini sampai ni. Seandainya diletakkan papan sekeping, gatal itu. Tinggal pakui be, pakui dah tegak lagi gitu. Papan sekeping ini gatal. Dudukkan telok tidak goyang. Mantap itu, lurus antara kepalanya sama punggungnya sama lehernya lurus ini. Itu yang paling afdal. Jadi kalau kita sholat macam itu, supaya pahalanya besar. Kakinya lurus. Tak boleh diinikan dengkulnya diinikan. Dengkulnya ini tak boleh. Ini yang nak ngambil abdolnya maksudnya. Nak ngambil abdolnya. Kepalanya juga jangan diinikan waktu sujud, waktu ruku, tapi ini. Gato kepalanya sama punggungnya sama lehernya gato macam ini. Macam ini yang gato. Dudukkan papan gato. Nah itu yang paling abdolnya ruku itu. Itu yang paling abdolnya ruku. Kemudian wa isannu an yaqul, doanya apa dia di waktu ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih.
Wa aqallu marrah, paling singkat sekali baca. Ana rabbiyal azim wa bihamdih. Jadilah. Yang sunnahnya berapa kali? 3 kali. Imam makmum sunnah maco itu kalau. Nah panjang-panjang boleh tak? Kalau sholat dewean silakan. Kalau jadi imam, noleh dulu tadi itu di belakang tadi sebelum sholat. Ada orang tua dah di belakang tu. Hati Ustaz, kami budak muda kalau boleh panjang-panjang. Bahkan ada zikirannya yang panjang-panjang. Sampai 5 kali boleh? Boleh. Ana rabbiyal azim wa bihamdih. Ana rabbiyal azim wa bihamdih. Boleh panjang sampai 5 kali. Bahkan sampai 11 kali boleh. Cuman itulah kalau kita jadi imam, jingok kondisi makmum. Kalau ada orang tua jangan, ambil 3 kali be pas sudah. Di ujung-ujung lagi makmum tu. Juga be kita solat dekat wong lagi kalau. Itu kalau kita makmum tadi yang muda-muda atau demen sama panjang-panjang. Makmum tadi itu berharap panjang, khusus namanya. Solat di tempat khusus itu demen sama panjang-panjang. Kata orang tua boleh panjang. Bahkan sunnah ditambah yang lain dikiranya. Apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sya'alaka mukhi wa basari wa sam'i wa 'azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Agak panjang dikit ini. Tapi dengan syarat makmumnya makmum khusus atau makmumnya demen dengan panjang-panjang. Kalau makmumnya wong tua atau ngimami di langgar umum, maksud langgar umum itu dimasuki oleh siapapun, kayak langgar sebelah kita, masjid sebelah kita, siapapun boleh masuknya, tidak boleh pribadi. Yang namanya masjid, tidak boleh pribadi, tidak boleh untuk orang kampung kami, tidak boleh umum, pinggir jalan, siapapun masuk. Kalau di rumah wong itu pribadi, tidak boleh gitu. Nak masuk nak solat di rumah wong, izin dulu. Kalau jiwongnya boleh silakan, kalau jiwongnya tidak boleh, tidak boleh. Nah, itu namanya masjid, yaitu umum. Jadi begitu ruku. Jadi paling pendek, paling ringkasnya ruku minimal sampai tekel di sini. Itu paling biasanya ruku. Kalau yang abdul tadi macam ini. Itu yang abdulnya ruku. Seandainya taruhkan papan sekeping, mantap. Taruhkan telok puluh, mantap di belakangnya itu. Kemudian i'tidal. I'tidal itu kembali sebelum ruku. Sebelum ruku kalau sholatnya tegak apa dia? Tegak. Kalau sholatnya duduk. Jadi kembali ke pekerjaan ke perbuatan yang kita lakukan sebelum ruku. Sebelum ruku apa dia? Berdiri. Sholatnya tegak. Sholatnya berdiri. Dia berdiri. Itu namanya i'tidal. Allahu Akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tegak salatnya. Kalau dia salatnya duduk, sami Allah, duduk lagi. Nah, jadi i'tidal itu kembali ke sebelum ruku. I'tidal ini hukumnya wajib. Salat sunnah, apalagi salat wajib. Itu i'tidal. Kemudian ruku sama i'tidal ini ada tumakninanya. Apa dia tumaknina itu? As-sukun ba'da harakah. Berhenti sejenak. Allahu Akbar. Berhenti dulu dengan maca zikir tadi itu sunnahnya. Sami Allah liman hamidah. Berhenti. Sampai mantap kalau tangan ini. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ar-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Berhenti itu waktu i'tidal itu. Namanya tumaknina ini. Berhenti sejenak. Jangan kata berhentinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kata berhentinya ni. Nah, itu tidak sah itu solat macam itu. Rasulullah SAW waktu i'tidal, Sami Allah liman hamidah, tahu dari belakang badui. Arabi itu badui, wong kampung. Dia berteriak, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maco itu dia. Setelah salam kata Nabi, siapa yang maco tadi? Takut dia. Hanya kata ya Rasulullah, saya ingin muji Allah. Kata Rasulullah, aku melihat bid'an wa salasina minal malaikah yabtadiruna yaktubuna ayyuhum awwala. Aku melihat lebih dari 30 malaikat.
mencatat bacaan zikir yang kau baca. Jadi kalau kita sami Allah liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati min amsikan badu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu pahalanya besar. Zikir macam itu pahalanya besar. Aku melihat 30 malaikat berebut nak nyatat pahala ini. Akhirnya besok-besoknya Rasulullah kalau dia i'tidal baca doa ini. Jadi kalau Rasulullah i'tidal sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil amsikan badu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya. Kemudian al-hadi asyar as-sujudu marrataini. Sujud 2 kali. Kata ulamanya coba perhatikan. Baca Al-Fatihah di rakaat pertama berapa kali? Sekali. Rukunnya berapa kali rukunnya? Sekali. Dalam satu rakaat. I'tidal dalam satu rakaat berapa kali? Sekali. Sujud 2 kali. Kenapa sujud di dalam satu rakaat itu 2 kali? Itu menunjukkan paling afdolnya rukun-rukun sholat itu sujud menurut sebagian ulama. Jadi ditegak apa di ruku apa di sujud? Di sujud katanya. Kalau ini yang paling afdol. Kenapa kok sujud itu 2 kali? Karena sujud itu taat, tawadhu, rendah. Kita letakkan kening yang paling mulia, kepala ini paling mulia gitu, kita letakkan ke tanah. Kepada siapa kita letakkan itu? Bukan pada manusia, bukan pada atasan kita, bukan sama bos kita, tapi kepada Allah. Kita dudukkan yang paling mahal ini, kepala ini kita dudukkan ke tanah. Kenapa? Karena sujud itu adalah perendahan tawadhu kita kepada Allah. Juga irghaman li syayatin. Sujud itu ngatoi setan. Sakit hati setan nama gitu. Puging gak kamu sama setan? Kalau nak puging sama setan banyak sholat. Kenapa? Kalau ada orang sujud sholat, setan tu berlari. Idza sajadal abdu i'tadala syaitan. Dalam hadis sebutkan oleh Rasulullah, kalau ada orang sujud, setan sembunyi, ya beki. Seingitan langsung nangis, ngerung-ngerung nangisnya. Kemudian dia mengatakan apa dia? Umiro ibnu Adam bisujud, fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan sujud, dia mau sujud, maka untuk anak Adam itu surga. Wa umirtu bisujud, falam asjud faliyan nar. Aku diperintahkan sujud, aku nolak. Nabi Adam sama setan, kata Allahnya, wahai makhluk-makhlukku, ini ada Nabi Adam, kamu sujud. Sajadal malaikatu kullum. Malaikat langsung tanpa pikir bandang bulu siapa ini wong, langsung sujud itu malaikat. Malaikat sujud. Kenapa malaikat langsung sujud? Karena malaikat dibukakan oleh Allah cahayanya Nabi Muhammad yang ada di tubuhnya Nabi Adam. Malaikat tadi itu dibuka oleh Allah. Tengok, ini cahaya Nabi Muhammad, langsung sujud. Setan ini tidak dibukakan oleh Allah. Tidak tahu setan itu. Ini tanah kan. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku ini lebih hebat dari Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Kalau kita pikir-pikir, tanah sama api hebat mana? Hebatan tanah. Tanah diuntali beras tumbuh dah? Tumbuh. Diuntali mangga? Tumbuh. Diuntali bibit apapun? Tumbuh. Kalau api, ngancurkan api. Jadi setan ini salah sangko. Dia nyangko api itu lebih hebat dari tanah. Padahal tanah itu lebih hebat, lebih mulia dari ya. Tidak kalah sujud. Tidak kalah dia sujud. Akhirnya dikutuk oleh Allah setan. Padahal setan itu ahli ibadah, banyak sujudnya. Jadi kalau kita bangga dengan banyak sujud, banyak ibadah, setan lebih hebat dari kita. Dia izin sama Allah setelah puas ibadah di langit, dia izin ibadah di bumi. Dia sujud. Banyak dengan sujud. Diriwayatkan satu jengkal bumi yang kita pijak itu pernah sujudan setan. Ini pernah juga. Ini pernah sujud. Jadi kalau kita ahli ibadah banyak sujud, nggak sombong. Ingat, setan lebih hebat dari kita. Ilmunya hebat, sujudnya banyak.
Jadi setan itu banyak ibadah. Akhirnya di zaman Nabi Musa, setan tadi nemui Nabi Musa. Ya Musa, coba omongkan sama Allah, aku nak bertobat. Kata Nabi Musa, Allah itu menerima tobat kamu kalau kamu galak. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah. Munajat. Akhirnya kata Allah, ya Musa, setan nak bertobat, diterima tobatnya. Tapi dengan satu syarat, dia pergi ke kuburan Nabi Adam. Dia sujud di pucuk kuburan Nabi Adam. Akhirnya sudah gampang di setan tadi, di Nabi Musa tadi. Besok ketemu setan, nak mana? Diterima tak tobat aku? Diterima, alhamdulillah. Tapi satu syarat, apa dia syaratnya? Kau sujud di pucuk kuburan Nabi Adam. Dijawab oleh setan, maaf baik, dia hidup, aku dah galak sujud. Lagi dia mah. Coba kalau setan tobat, aman tak dunia ni? Tak ganti lagi, ngacu-ngacu. Atik lagi aman gitu masuk surga kalau. Biang keroknya siapa? Setan biang kerok yang tadi itu. Si anu malam mingguan. Siapa yang godanya? Setan. Banyak dari kanan, kiri, depan, belakang, bawah digodai oleh setan. Malam minggu setan metu juga. Kayak malam-malam balik, mana si anu? Gua botol, aku yang goda. Nah, pinter kata bapaknya. Mana adik kau? Belum balik. Mana macam mana? Ku godai katanya wong kampung tu bergocuan. Nah, pinter katanya. Dulu ganti kau belum balik. Malam minggu. Mana dulu kau di setan, dulu setan kau. Mana dulu kau? Nah, tak tahu dia ke dalam masuk tadi tu. Balik rupanya dia jauh mabuk tu. Balik mabuk tu. Nah, kau kena juga tu. Kurang lihai. Beda, kurang lihai. Dia ajak wong. Dia ajak wong minum juga setan tadi. Ujung-ujung dia yang terakhir ni kurang lihai. Kena dia ni. Jadi itu ya, setan tadi itu musuh yang sangat berbuyutan sama kita. Kanan, kiri, depan, belakang, bawah. Pucuk tidak. Pucuk tak pacak dengan kita. Makanya kalau kita digoda oleh setan, mata kita angkat pucuk, kepala kita angkat pucuk, kita sebut nama Allah, Allah. Dia tak pacak lewat dari pucuk. La'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang, aku bersumpah demi nama Allah. Dia bersumpah setelah dapat izin dari Allah nak menggoda manusia, minta panjang umur diinjak oleh Allah, minta keahlian untuk menggoda manusia, diinjak oleh Allah keahlian. Kanan kiri gitu, kanan gitu dia, kiri dia, depan dia, belakang dia, bawah dia. Jadi kelilingnya kita dah bergerak lagi gitu. Kita sikok dewean. Bisa selamat, asal kita minta berdoa kepada Allah. Kalau kita nak selamat dari setan, minta berdoa kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamadzatish. Ya Allah, aku berlindung daripada bisikan setan. Doa itu Rabbi a'udzubika min syaitin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Minta berlindung kepada Allah. Karena yang bisa menyelamatkan kita cuma Allah. Yang lain tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau kita minta berdoa kepada Allah, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ruku, irgham syaitan, marah setan tadi itu. Kenapa juga ruku 2 kali kata ulama? Karena paling dekatnya kita kepada Allah di waktu kita sujud. Di waktu sujud itu dekat kita kepada Allah. Wasjud waqtarib. Sujudlah. Niscaya di waktu kamu sujud, kamu akan dekat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, akrab ma yakunul abdu wa fi sholati wa huwa sajid. Paling dekatnya seseorang kepada Allah kalau lagi sholat, waktu dia sujud. Makanya sebagian orang kalau waktu sujud berdoa dia, ya Allah, ini minta Rabbana bilana dunubana israfana Rabbi bil warham. Doa dia panjang-panjang. Nak panjang juga habis ini. Kalau sholat dewean tak apa. Kalau sholat dewean, sholat tahajud misalnya sambil nangis-nangis kita berdoa, minta kepada Allah. Tapi doanya bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia, tidak boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Kecuali kalau diwati doa diwati tidak diucapkan. Nah, jadi sujud itu luar biasa. Dikatakan oleh ulama di antara hikmahnya sujud diulangi 2 kali, karena kita di waktu ruku
kita tuh ngakui ubudiyah lillah, ngakui kita ni hamba Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu. Mana buktinya? Begitu kita sujud, kita ngakui. Buktinya di saat kita waktu rukuk, kita cuma ngomong aku ni hamba Allah. Di waktu sujud, itu adalah bukti kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sujud berapa kali? Sujud 2 kali. Hebat itu sujud. Jadi bikin marah setan sujud, dekat sama Allah sujud. Ada bukti ubudiyah kehambaan kita kepada Allah, yaitu dengan kita mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujudu marratan atau marrataini, sujud 2 kali. Tak boleh sekali sujudnya. Kalau sujudnya sekali, tambah sekali lagi. Lupa Ustaz, sekali Ustaz. Ingat ni kapan? Waktu tegak. Mana jaganya? Turun lagi, sujud lagi. Kalau ingatnya waktu sujud yang kedua, nambah 1 rakaat. Ingatnya lagi sujud lagi, mana tegak muter. Tak bisa kan? Makanya nambah 1 rakaat. Kemudian waktu sujud kita baca apa dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Disebutkan oleh ulama, warada an Utbah bin Amir, hadis dari Utbah bin Amir, lamma nazalat qauluhu fasabbih bismi rabbikal azim. Tak kala turun ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Rasulullah SAW, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan zikir ini di waktu ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Waktu turun, sabbih isma rabbikal a'la. Kata Rasulullah SAW, jadikan ayat ini zikiran di waktu kita sujud. Subhana rabbiyal a'la. Gala ij'aluha bi sujudikum wa yahsulu aslu sunnah bimarrah. Cukup sekali sunnah. Tak apa-apa sekali. Nak panjang boleh sampai 3. Kalau nak lebih dari 3, sampai 5, sampai 11, nambahin zikiran yang lain boleh. Tapi dengan syarat solat dewean. Atau solatnya tadi itu makmumnya ini wong kuat-kuat galau, demen sama panjang-panjang, seger, kuat, anak muda. Ya ceng ada di sini. Banyak syabab, banyak pemuda. Tak apa panjang-panjang. Tapi kalau yang hadir tu nak ditinggal gong lajulah. Tegak dewean kita juga tak jadi jamaah gitu. Kalau panjang-panjang. Jadi kalau makmum tadi itu bercampur, ada wong tua, ada musafir, ada yang sahibu hajat, wong yang punya hajat nahan kencing tak baca. Mbeklah yang biasa-biasa 3 kali. Jangan panjang-panjang gini. Ya. Jangan panjang. Itulah yang bagus solat kalau berjamaah. Kalau berjamaah, kalau makmumnya pintar lemah, tidak terlalu panjang gini. Wong tua baca hadir sama kita, bisa solat sama kita, tidak sakit hati. Ya, jadi solat yang bagus yang macam itu. Jadi boleh 3 kali, boleh lebih dari 3 dengan tambah zikir yang tadi itu, tapi dengan syarat makmumnya ini makmum mahsur, apa makmum terbatas, atau makmum tadi senang dengan dipanjang-panjangkan solatnya, maka boleh ditambah lebih dari itu. Gala was sujudu marratain, sujud 2 kali. Itu termasuk rukunnya solat. Kemudian atau makni nabi, berhenti sejenak. Sujud mantap dulu. Kemudian di kening kita ni tak boleh ada bala, tak boleh kopiannya nunduk ke ini ni. Waktu kita sujud tak kena keningnya, tak sah solat kita. Keningnya harus terbuka. Ini wajib dibuka kening ini. Tangannya kita nempelkan sini sunnah. Tangannya nempelkan istiadah. Kemudian kakinya, kemudian di belakangnya kakinya ditegakkan macam ini. Jangan diminikan kakinya. Ya, banyak ni orang kadang-kadang solat kakinya diminikan. Tidak sah. Kakinya mesti didirikan macam ini. Jangan sampai di waktu sujud kaki kita jari-jarinya macam ini. Itu tidak sah. Harus didirikan macam ini jari-jari. Itu caranya
sholat. Kemudian waktu sujud, kepala kita lebih rendah dibandingkan pinggul kita. Pinggul kita diangkat. Jangan ini sujudnya ini. Nah, itu kan sujud itu, tidur itu. Ada yang sujud kayak gini nih. Itu kan sujud itu, tidur itu. Jadi pinggulnya diangkat. Nah, pinggulnya lebih tinggi, kepalanya lebih ke bawah. Nah, itu baru sujud yang benar itu. Kakinya kolong kanan dibukakan. Ambil dia berzikir, dia berbaca. Dia mengetahui bahwanya Allah yang paling kuat. Kita manusia hina dari tanah, kembali ke tanah, balik ke tanah. Jadi itulah manusia ni. Mau sujud kepada Allah. Jangan dinyukkan ya kepala kita ada. Ada orang kan pengen ngitem gini kan, biar ngitem sana ini. Diam-diam beda, saya tahu orang kita di banyak sholat. Kenapa? Biar ngitem saat. Sebab dalam Al-Quran ada simahum fi wujuhim min asaris sujud. Dalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fi Injil. Tandanya sahabat Nabi dan pengikutnya Nabi Muhammad yang setia, pengikutnya Nabi itu ada bekas sujud di mukanya. Apa dia kata ulama bekas sujud? Bukan kening di titik ini, bukan. Bukan itu tanda sujud. Tanda sujud itu mukanya pucat, banyak tahajudan malam-malam. Nah itu bekas sujudnya ini. Matanya lesu, mukanya pucat, bersih cahaya. Nah itu bukan kening gitu kita tentu kan. Bukan itu ya. Jadi kalau sujud tempel ke dia yang biasa-biasa. Bukan artinya di ini kan tekankan sedikit ya. Bukan dinyapkan yang itu bukan ya. Bukan yang macam itu. Kita tempel tapi tekankan. Supaya kalau ada di sini kapas, tempelnya nih, lan kabas, awan kabas, kebanyak dia kapas tadi itu. Nah, jadi ditempelkan ke sejadah, ditekankan sedikit, bukan kuat-kuat, tapi sedikit biar ditekankan. Nah itu cara sujud yang benar. As-sujudu marratain. Kemudian al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud, ya sujud itu kalau dua kali, kalau dipisah dengan duduk, berarti namanya sujudnya dua kali. Kalau tidak dipisah, walaupun panjang sekali itulah. Jadi yang memberitahu bahwa sujud itu dua kali itu duduk tadi itu. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang berikutnya tasyahud. Dinamakan tasyahud karena maca syahadat. Dulu katanya itu sebelum tahu para sahabat belum tahu zikiran at-tahiyat, dia macamnya salam. Salam, assalamu ala Allah qabla ibadihi, salamu ala Jibril, salam ala Mikail. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allahu salam, Allahu salam. Kalau kamu sujud, kalau kamu duduk di tahiyat akhir, kata Rasulullah, jangan baca salam, tapi baca at-tahiyatul lillah. At-tahiyatul yang panjangnya mubarakatuh, sholawatut thayyibatul lillah. Nah itu salam. Dulunya macamnya salam itu. Salamu ala Allah qabla ibadihi, salam ala Jibril. Hebat salam ini ada. Tapi tahiyatnya ada assalamualaikum. Sekarang kan lagi heboh salam juga kan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gau sih kau ibu, enggak. Jadi kalau salam zaman dulu, zaman jahiliyah itu tidak disebutkan salam dia. An'im sobahan. Selamat pagi. Kalau rajo-rajo zaman dulu, kalau rajonya itu rajo Habasya, Ethiopia, enggak. Dia nyekel dada salamnya. Sama rajo tadi. Ada lagi kalau Romawi muka topi, nunduk kepalanya. Ada lagi sama rajo-rajo dia tuh sujud. Itu salam zaman jahiliyah dulu. Salam zaman jahiliyah dilarang oleh Rasulullah, tidak ada macam itu. Salam gitu assalamualaikum. Sekarang kan lagi diheboh ke salam Pancasila ya. Nah, ya mungkin taktik-taktik politik tadi, apa dia maksudnya? Ya kita umat Islam, kita punya salam. Salam kita assalamualaikum.
doa assalamualaikum. Yang nak maki itu yang non muslim, wong kafir silakan. Tidak ada pening pala gini ya. Yang assalamualaikum ini belajar ilmu fikih, salam Pancasila. Oh tidak, kita tetap yang nak itu kan yang bukan wong Islam pakailah sebagusnya, jangan pakai salam. Inilah do agamanya Islam maki. Kita Islam kan pakai salam, pakai deh selamat Pancasila, bro. Selamat apa? Ya silakan yang nak pakai ke sana. Kalau kita umat Islam, assalamualaikum, tidak ada macam itu gitu. Walaupun sedunia ni itu, hendaklah tidak. Sekarang kan, masya Allah, dunia ni sekarang lagi bingung, takut galau, takut sama apa? Virus corona. Dahsyat sekarang ini, lebih dari jin, lebih dari setan ditakut juga. Takut mati kalau berarti manusia ini luar biasa ya. Paling ditakut apa dia? Mati ini paling ditakuti. Dah kata yang berani mati. Siapa ngomong nak besok nak mati? Oi, katalah. Atau ustaz dah berani berpanjang-panjang umur. Wong tua 90 tahun umurnya masih berdoa, ya Allah panjang umurnya. Berapa tahun lagi ya ini umurnya? Nak berapa tahun? Wong yang sakit-sakit berdoa apa dia? Rabbana ya Allah panjanglah umur. Nah, apa lagi orang sehat? Setiap kita ni pengen panjang umur kalau dah kata pengen mati. Dah kata pengen mati. Dah kata pengen panjang umur, pengen sehat, pengen afiat kalau. Nah virus ini masya Allah luar biasa ditakuti oleh dunia. Sekolah diliburkan. Di Inggris tempat kerajaan sekolah keluarganya libur. Ngapa? Takut kena virus ini. Yang umroh batal, kaget dibuka, kaget dulu, benerin dulu kata dia. Obat ini dulu penyakit ini. Takut kalau sama penyakit. Guru kita berpesan, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan, kalau kita nak menghindar dari penyakit ini, selain kita siap diri, juga kita pasang penangkal dari Allah. Apa penangkal kita dari Allah? Baca istighfar. Apalagi bulan Rajab tadi kan. Apa dia lagi? Banyak sedekah. Nah sedekah itu penangkal bala. Sedekah itu penangkal penyakit. Dalam hadis, ada hadisnya ini. Dalam hadis sebutkan oleh Rasulullah, dawu mardokum bisodako. Obatilah keluargamu yang sakit dengan sedekah. Mana Ustaz kalau kita sakit? Gampang sedekah ini. Contohnya pergi ke dokter, naik becak biasa 5.000, jual 10.000. Di tukang becak, Ustaz lolo, 5.000, 10.000. Tidak tahu kita sedekah 5.000 yang tadi. 5.000 boleh 10.000 no, berkopiah bukan pintar lolo. Tidak tahu kita makin ilmu Nabi sedekah. Murah dah 5.000 obat. Murah 5.000, coba ke dokter. Depan dokter pada hembe oh. Coba ada penyakit, buka gulu, buka mulut. Ada 55.000. Kamu pada hem di sini ribuan kali gratis. Saya behem lah, ham gratis kalau ada kata itu. Depan dokter bayar. Nah, jadi 5.000 rupiah itu murah sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan bakiru bis shadaqat fa innal bala la yatakhattaha. Bergegaslah kamu di pagi hari sedekah. Kalau kita pagi hari sedekah, bala tidak melompati sedekah kita. Artinya wong yang pagi sedekah sampai ke sore aman insyaallah. Tidak kena bala. Para ulama ngamalkan ini. Takut penyakit, takut apa pagi cari siang sedekah. Nah, hati Ustaz, kang ngemis mesti tidur. Celengan langgar banyak. Pagi-pagi subuh-subuh masuk ke celengan langgar. Lipat kecil-kecilnya, ngapa 2.000 bogor pula. Wong gitu, kalau sedekah, kalau kecil, lipatnya no, kecil. Kan tak ketinggalan lagi sampai duit tu kenyak ke lo. Tak tahu duit koyak apa kecil no, masuknya celengan. Tapi kalau duit abang besar-besar bukannya no. Benar ke beda? Kalau sedekah duit kecil, lipat kecil. Tapi kalau sedekah duit besar, tidak dilipatnya jadi sebelah tenyinggung. Nah, bakiru bis sodako. Pagi-pagi bergegas gitu supaya apa? Supaya tidak kena balak gitu. Ini balak luar biasa. Dunia takut sama penyakit ini. Kemudian apa lagi kata guru gitu? Selain sedekah, selain istighfar, baca sholawat. Insya Allah selamat gitu.
maca ayat-ayat hafid. Wallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya kita minta sama Allah, Allah yang nunjuk penyakit, Allah juga nurunkan obatnya. Atau ada yang tahu obatnya? Kalau seandainya kalian yang ada di sini nih tahu obatnya, tak kami tahu Ustaz. Apa dia kambing begok obatnya misalnya. Masuk ke di komputer di internet sana, yuk tahu orang di Cina sana. Di sini ada penyakit, ada obatnya, penawarnya. Apa dia? Kambing begok. Langsung terkenal. Dibeli oleh wong sana obatnya, baunya minum obat ini. Ini contoh, misal bukan kambing begok. Kayak kembali kuman jual obat kayak apa dia? Di ustaz ni kambing begok. Yoi. Ya kalau baik ada, kalau baik kayo kalau bagi-bagi kayak begitu. Ini virus yang lagi ditakuti wong. Penyakit yang luar biasa. Memang kalau sudah di akhir kita nih tinggal ya. Fitnah sudah banyak. Musibah banyak. Ini apa nih? Ini sebab ulah kita tulah. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi, di darat maupun di laut, gawe ulah manusia tulah. Manusia tulah penyebabnya, bukan wong lain, bukan setan yang nurunkan penyakit ini. Bukan apa lagi jin, ulah kita tulah. Apa dia sebabnya? Mungkin sebab makanan, mungkin sebab ini, mungkin sebab itu, mungkin sebab dosa. Tidak juga dosa sama baik di sana mau di sini. Kadang hukuman Allah itu bermacam-macam. Tidak mesti langit pecah hukuman Allah itu. Tidak mesti. Ada hukuman Allah itu terasa turunkan penyakit. Itu hukuman dari Allah. Peringatan kita kembali kepada Allah. Kita ini manusia yang lemah. Itu hukuman. Kembali obatnya kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan taubat, dengan memohon maaf. Apa dia kurangnya kita? Apa kurang ikhlas? Kadang-kadang hujan tidak dipetukannya. Sholat istisqa kalau di masjid-masjid. Sering tidak kita hujan. Tapi kadang-kadang tidak hujan juga kalau musim asap. Anak paling takut kalau pinta uang apa dia sholat istisqa. Habis sholat istisqa tidak turun hujan, tidak kabul Ustaz, ini ada mati. Ya. Bukan tidak kabul, bukan kabulnya. Yang anjur itu Allah. Tobat dulu kita sama sekali. Kadang-kadang hukuman Allah itu tidak terasa. Yang ditimpa itu tidak terasa. Apa dia? Matinya hati. Ada seorang murid, dia bertanya sama gurunya. Guru katanya, banyak maksiat. Tidak beda jauh zaman dulu sama zaman sekarang. Bahkan zaman sekarang lebih parah maksiatnya. Tidak. Zaman dulu. Zaman siapa? Kaum Lut. Homo baik. Tidak ngaco dia. Zaman kita, homonya ada. Obatnya macam-macam jenis obat sekarang. Abu Jahal tak pernah nginek. Ada Abu Jahal nginek. Duduk pinggir jalan nginek Abu Jahal. Kamu ngisep itu pula. Tidak pernah. Tidak percaya dosa sama Nabi Muhammad. Tidak kena macam-macam. Apa setan apa pernah nginek apa? Tidak pernah nginek setan tu. Ya zaman sekarang lebih parah dari zaman dulu. Mana hukuman tu? Kadang hukuman tu dah terasa, matinya hati. Sehingga tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar sama yang mana yang tidak benar. Kalau hati sudah mati. Kalau hati sudah mati, wong jadi jahat. Kenapa? Hati inilah pusat pandangan Allah. Allah tidak mandang rupa kita mancung di luar atau mancung ke dalam. Mata kita besar atau mata kita sipit, putih atau hitam, rambut panjang, rambut pendek, tinggi atau mana. Itu tidak dipandang oleh Allah bentuk rupa kita. Harta kita tidak dipandang. Yang mandang harta itu kan manusia. Ada harga diri itu kan. Mana ini? Orang kaya depan. Wah, nah, pucuk itu nah, salon itu speaker, naiklah wak pucuk itu wak. Ada harga itu siapa? Manusia itu. Itu pun manusia yang bodoh, yang cinta dunia, yang macam itu. Jadi Allah tidak mandang. Yang dipandang oleh Allah ini hati. Kalau hati kita bagus, tidak nyimpan benci, tidak dendam sama manusia, banyak bertobatnya, pandangnya oleh Allah, cintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta sama kita, diumumkannya di langit sana. Diumumnya, wahai malaikat, panggil malaikat Jibril, aku cinta sama si fulan. Malaikat Jibril langsung mengumumkan di langit,
Wahai malaikat yang lain, Allah cinta kepada fulan, kalian mesti cinta dan pandang wong itu. Malaikat kenal kalau sama kita. Kita di dunia be kenal, bukan main senang. Lagi naik motor dan oi gitu. Senang kami hati kita. Senang dikenal si kok wong baru. Mak mana paling kenal tu selangit ini malaikat kalau senang. Makanya baguskan ini. Baguskan hati kita, tidak maksiat, banyak tobat, tidak nyimpen dendam sama wong. Tidak nyimpen dendam. Tiap nak tidur tu, ya Allah, siapa yang dolim, yang berbuat salah, maka aku maafkan. Tak ada aku tuntut, aku maaf segala. Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulud, yang ngarang kitab Simtudurul Maulud kita baca tu, itu beliau waktu kecil diajar oleh ibunya. Nah, kalau kau nak tidur, jangan nyimpen dendam sama wong. Jangan nyimpen benci pada siapapun. Hilangin benci. Jadi katanya, dari kecil aku tidak pernah nyimpen musuh sama wong. Dendam sama wong tu tidak disimpan. Nah, Rasulullah duduk di masjid sama para sahabat. Duduk di masjid sama para sahabat. Kata Rasulullah, sebentar lagi calon penghuni surga bakal datang. Tunggu oleh sahabat. Mungkin sahabat besar. Sahabat besar tu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan sahabat besar-besar kan. Tahu yang masuk wong awam. Uji kita yang masuk ni wak. Wak tu kalau tidak pergi tidak ditanya wong. Kalau hadir tidak dihitung wong. Kalau orang besar, nak ke mana kemarin? Kami ngantuk hajat, kenapa tidak datang? Mamang ni. Iyo, aku sibuk, ada gawe banyak. Kalau wak, aku dah datang, nak datang bayuk dah sudah. Tidak dihitung wong. Dan wong yang macam itu, hatinya bersih tapi wak tadi tu hatinya bersih. Datang wong itu. Bingung kalau sahabat, kalau kayak salah Nabi ini. Besok lagi Rasulullah duduk lagi sama para sahabat. Sebentar lagi calon penghuni surga. Di dunia dia omong ke Nabi, wong ini calon surga. Masuk lagi. Sendal jepit pula je kita ada. Kami lah suara sendal kan daripada dia tu. Itu selo-selo. Tapi punya hati bagus. Punya hatinya bagus. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Dia marahi, aku nak tidur rumah kau. Ya boleh, tamu 3 hari. Kalau tamu nak bertamu rumah wong 3 hari paling banyak. Jangan sebulan, ladas itu. Ya, 3 hari tinggal di rumah. Intinya malam-malam. Dia tahajudan. Ini wong tidur. Para azan subuh bangun, solat 2 rakaat, duduk. Azan subuh solat jamaah. Ay mungkin kesal lagi bertamu. Hari kedua, ini sahabat Nabi ini tahajud dia tiap malam. Ini wong tidur. Mak biasa gawe dia. Para azan subuh 2 rakaat baik solat tahajud. Assalamualaikum. Telah nunggu azan subuh solat jamaah. Ai, ini wong apa Nabi ni ngatakan dia ni penghuni surga. Ai pas hari ketiga dipanggil ni. Aku ni sebenarnya nak tidur di sini nak tahu amalan apa yang kau lakukan. Nabi itu ngomongkan kamu ini calon penghuni surga. Di dunia Nabi sudah ngecap kamu tu di surga. Apa dia amalannya? Ini aku lakukan tahajud 2 rakaat katanya. Habis itu solat subuh. Solat subuh dikit-dikit mesti ke depan rumah. Nyapu depan rumah. Itulah yang aku gawe ternyata. Anda tak coba apa kau malam tak tidur? Tidak pernah. Itulah gawe aku kata. Namanya biar aku orang awam kata. Kita mungkin ada tidak ada kata aku kau sedekah banyak. Tidak biasa-biasa. Mungkin ini nak kata dia. Aku ni kalau belum tidur, aku katakan, ya Allah, wong yang dolim, yang nganggu aku maaf segala. Tak ada aku tuntut kaget dari kiamat. Nah ini katanya. Ini hatinya tidak nyimpan dendam sama wong. Wong calon penghuni surga tu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Calon penghuni surga itu yang di surga kaget, kami cabut rasa dendam, rasa benci sehingga dia bisa duduk sama musuh-musuh dia. Kita sama musuh dari ujung rambut sampai ujung kaki unyang, untung tak sawat musuh. Bencinya bukan main kita sama musuh. Kaget di surga kaget, musuh kita berkelakar kita berdua. Di dunia dah baca, kaget dicabut oleh Allah. Rasa dendam, rasa benci itu hilang. Kalau hatinya wong dunia, ada pula
Kalau kita hilangkan di dunia, berarti apa dia? Penghuni surga gentayangan. Iya tak? Nah makanya kalau wong yang bagus itu, wong yang hatinya macam itu. Calon penghuni surga lain, lembu, tidak bengis, tidak sangar, tidak nyaji, tidak menghina, tapi baik. Nah itu calon penghuni surga. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang baik, hati yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan musibah wabak yang melanda dunia ini mudah-mudahan cepatlah diangkat oleh Allah. Diselamatkan kaum muslimin dari segala musibah, dari segala wabak. Mudah-mudahan kita selalu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, di bulan Sya'ban makin dekat lagi, sehingga di bulan Ramadan Allah memandang hati kita, Allah memerdekakan kita dari siksa api neraka, Allah memberikan rahmat mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah yaftah alaina butul arifin, faqihna fid din, wa yahdina ila sawa'is sabil, wa anna Allah Subhanahu wa taala yahfadna wa yahfad auladana wa azwajana wa buyutana wa amwalana wa aradina wa talamidana min syarril fujjar, syarril inik, syarril syayatin, syarril jan, syarril wasawis, wa anna Allah yatawallana bi wilayatihi, wa anna Allah yandur ilaina wa yandur ila qulubina wa yanzibha wa yanqiha wa yusaffiha, wa anna Allah yuqarrib ila salihin, yuqarribna ila salihin ila al-ahyar ala hadhihi niyyatun salihah. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Allah